Siluman besar 1000 tahun di hari pertama penghancuran segel. Ditangkap di kantor polisi. Tapi ketika dia kembali, dia tiba-tiba menemukan musuh 1000 tahunnya ada di TV. Xiao Taoti yang marah segera meninju. Ya Tuhan, ini bisa pecah juga. Berani bermain menghilang denganku. Gu Shichizao, keluar, 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 keluar. Benda ini tidak memiliki kekuatan spiritual. Lalu bagaimana Gu Shichizao? Tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang. Ada apa? Dan Gu Shichizao di sisi ini tiba-tiba menerima telepon dari seorang teman di kantor polisi, menanyakan sejak kapan dia memiliki pacar yang kasar. Tapi dia sama sekali tidak mengenal Xiao Taoti. Sampai temannya menyebutkan nama gadis itu, Shen Mengli. Dia tiba-tiba ingat, siang hari itu, ki kematian mekar. Orang tua itu meramal nasibnya, mengatakan bahwa takdirnya telah tiba. Harus memanfaatkan kesempatan. Ingat nama gadis itu adalah Shen Mengli. Tapi tidak tahu saat ini gadis itu sedang mencarinya di mana-mana. Ternyata, 1000 tahun yang lalu, gadis baik hati itu merawatnya. Tanpa diduga, dia diserang secara diam-diam. Disegel di kaki Gunung Kunlun. Sampai hari ini, 1000 tahun kemudian, dia baru dibebaskan dari segel. Tapi yang mengejutkan, dia bertemu sepupu Gu Shichizao ditipu oleh penipu. Gadis itu segera maju, mengusir pendeta Tao itu, lalu berkata bahwa dia bisa membantu menghilangkan aura persik. Tapi harus meminta sepupunya untuk membantunya menemukan kakaknya. Tapi pria itu mengira, gadis itu dan pendeta Tao bekerja sama untuk menipunya, bahwa dia dan pacarnya adalah pasangan yang ditakdirkan. Tidak mungkin dipisahkan oleh orang-orang seperti mereka, yang memiliki motif tersembunyi. Tapi tidak tahu, pacarnya sebenarnya adalah iblis jahat. Namun, tepat ketika gadis itu ingin terus membujuk, tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundaknya, dengan tuduhan menyebarkan tahayul, menangkapnya di kantor polisi. Maka muncullah adegan pembuka, saat Gu Shichizao datang menjemputnya. Gadis itu mendorong asistennya, lalu mendorongnya ke dinding, merobek bajunya dan ingin memakannya. Namun, pria di kehidupan ini masih memiliki ki kematian yang melindunginya. Petir segera menyambarnya, membuat gadis itu pingsan. Setelah bangun, dia mengerti bahwa setelah dia bereinkarnasi, dia mungkin tidak mengenalinya lagi. Tapi dendam kehidupan sebelumnya harus membuatnya membayar. Gadis itu memutuskan untuk tinggal di sini, menunggu untuk menyerap cukup ki kematian darinya, membantunya pulih dan kemudian akan menghabisinya. Tiba-tiba pria itu ingat, ibunya memaksanya dan keluarga Chen. Gadis galak itu bertemu, segera setuju untuk membiarkan gadis itu tinggal di sini. Syaratnya harus menikah dengannya. Dia bilang tanda tangani kontrak ini, aku akan menghidupimu. Ini adalah model kontrak masyarakat modern. Kenapa aku tidak merasakan kekuatan yang mengikat dari kontrak? Mungkinkah cara membuat kontrak di dunia manusia sekarang telah ditingkatkan terlalu canggih, sehingga siluman tidak mengerti? Kenapa aku tidak merasakan kekuatan mengikat apapun? Masyarakat modern kekurangan aura, jadi tidak bisa merasakannya. Hanya bercanda, kenapa kamu seserius itu? Anggap saja sebagai izin tinggal di rumahku. Jika kau berani menipuku, maka aku akan. Aku tidak suka menipu orang. Sebelumnya kau adalah imigran ilegal. Ini KTP untukmu. Simpan baik-baik. Jika kau tidak suka menipu orang, lalu bagaimana aku bisa disegel selama 1000 tahun? Munafik. Ayo pergi, ayo makan. Bersabarlah agar semuanya tenang. Jangan marah. Sekarang aku harus banyak makan untuk mengumpulkan kekuatan spiritual. Lalu gunakan mata surgawi untuk mencari benda yang memiliki aura. Tunggu sampai kultivasiku pulih. Aku akan menelanmu. Balas dendam. Ayo pergi. Bolehkah aku memanggilmu Ali? Siapa namamu? Aku adalah Dewa Super, Ken yang agung, Shen Mengli. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Ali. Baik. Gu Shichizao, hidupmu tidak terlalu baik, ya? Rumah ini sangat kecil, dan hanya ada satu. Dulu, halaman rumahku juga sangat besar. Ya sudahlah, harimau turun ke dataran diremehkan oleh anjing. Tinggal sementara di sini saja. Paman Wang, Tuan muda, Anda sudah pulang. Ini istriku, siapkan makanannya. Aku masih ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu. Jika ada masalah, cari saja Paman Wang. Pergi. Silakan. Cepat siapkan makanan untuk Nyonya. Baik. Bukankah kau bilang Nyonya punya maksud ingin tuan rumah dan Nona Chen menikah?
Kenapa tuan rumah membicarakannya dengan kepala pelayan Wang? Nona ini adalah nyonya? Pasti wanita mata duitan yang ingin naik derajat. Ingin naik ke tempat tidur tuan muda. Nona Chen adalah putri orang terkaya di kota ini. Dia bahkan tidak tahu dirinya itu apa. Kecilkan suaramu. Benda jahat 500 tahun. Yang ini lebih lama lagi. Benda jahat 1000 tahun. Tahun itu, aku juga tidak punya ini. Formasi pemusnahan jiwa langit. Tindakan yang besar. Jika bukan karena energi kematian Gu Shiqi yang kuat, dia adalah anak dari jalan surga. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bertahan hidup selama 3 hari. Dia juga tidak terpengaruh. Tapi orang lain tidak seberuntung itu. Kenapa dia menggelengkan kepalanya ke arahku? Kau juga tidak akan senang lama. Nyonya, makanannya sudah siap. Silakan. Sepupu, tolong. Aku bertemu dengan roh. Tolong. Tolong aku, sepupu. Ketempelan hantu. Kau masih hidup. Melompat-lompat seperti ini. Guru, tolong aku. Aku baru saja menemukan pacarku. Dia bukan manusia. Tentu saja dia bukan manusia. Kaulah yang bodoh. Baru menyadarinya sekarang. Sudah kubilang. Kau yang tidak percaya. Guru, guru. Aku mohon padamu. Bisakah kau menolongku? Tidak bisa. Bukankah kau bilang kalian berdua adalah pasangan yang ditakdirkan? Kau sangat mencintainya. Kupikir, kau juga tidak akan peduli dengan spesiesnya. Guru, aku salah. Kau tidak bisa melihat kematian tanpa menolong, kan? Aku, anak muda, aku belum cukup hidup. Bagaimana aku bisa memisahkan kalian berdua? Kalau tidak, bukankah aku akan menjadi orang yang punya niat buruk? Guru, apa yang kukatakan sebelumnya? Anggap saja seperti kentut yang berlalu. Asal kau menolongku. Nanti aku akan melayanimu dengan sepenuh hati. Aku juga akan memberimu amplop merah 100.000. 100.000, dengan harga sekarang, bisa membeli 200.000 kati beras. Cukup untuk kumakan selama setengah bulan. Aku terima urusan ini. Uang atau apapun. Aku tidak peduli. Tapi aku melihatmu. Dengan tulus meminta maaf. Aku akan membantumu dalam hal ini. Katakan, ada apa? Tadi malam aku membawa pacarku ke hotel. Dia bukan manusia. Dalam satu malam dia memintaku 7 kali. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Apakah dia sudah mengendalikanku? Guru, apakah aku akan mati, guru? Itu hanya nafsu asmara. Masalah kecil semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa dilebih-lebihkan? Tapi pindai kodenya dulu. Menerima 100.000. Guru, kau cukup modern juga. Bahkan tahu cara pembayaran dengan pemindaian kode. Harum sekali, membantu orang menghilangkan karma itu berpahala. Tunggu kultivasiku meningkat selangkah lagi. Aku pasti akan melahap Gu Shiqi. Sebelumnya aku tidak tahu dewa sejati. Sampai aku bertemu dengan guru. Baru tahu apa yang disebut sikap seorang ahli. Keluarga Chen. Sekarang setelah memakan biji-bijian ini, ada sedikit energi spiritual. Mengapa tidak mencoba menghubunginya? Apakah keluarga Chen masih punya keturunan? Siapa? Aku sedang makan, Tuan. Siapa kau? Hamba Chen Xianglin. Leluhur adalah Chen Fugui. Jadi begitu, aku telah kembali. Jika keluarga Chen menyiapkan untukku ginseng 1000 tahun dan benda spiritual lainnya, aku dapat memberikan keluarga Chen keberuntungan selama 60 tahun. Patuh pada perintah Tuan. 1 bulan kemudian, keluarga Chen akan mengadakan tepat waktu untuk Tuan. Pesta binatang dewa. Pada saat itu pasti akan menyiapkan untuk Tuan semua persembahan. Biji-bijian ini mengandung terlalu sedikit energi spiritual. Baru bicara beberapa patah kata sudah habis. Guru Sen. Minggir, masalahmu akan diselesaikan nanti. Makan dulu, tidak masalah. Kau makan dulu.
terpaksa makan setengah kenyang. Itu setengah kenyang? Sudah sampai. Sudah sampai. Sudah sampai. Sudah sampai. Yanxi, bagaimana menurutmu rambutku hari ini? Cantik. Kau bahkan tidak mau melihatku. Yanxi, kenapa kau jadi dingin padaku akhir-akhir ini? Tidak kok. Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Tangannya sangat dingin. Bayangan. Kau menemukannya. Melihatmu tampan, ingin bermain denganmu beberapa hari lagi. Kalau begitu, tinggalkan nyawamu di sini. Master Sen, tolong.